Shalom guys, shalom semuanya. Shalom semua. Kirain mic-nya mati tadi. Hai guys, jadi kali ini perdana KGC bakal di live. Jadi ini buat teman-teman yang di sini ataupun yang di rumah. Jadi ini di live, kali ini kita spesial banget. Ada Ko David dan Ciberta, welcome dulu tepuk tangan. Oke, Ko David, Ciberta mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih. Biasanya kalau nggak kenal kan nggak tahu, bukan nggak saya, nggak tahu. Nama saya David Budiatmaja. Saya datang di sini dengan istri saya, Bertalina Kartajaya. Kami berdua udah menikah 18 tahun ini. Dan kami berdua dikaruniai 2 orang anak, satu umur 13, satu umur 10. Langsung aja nih. Iya. Kita bisa langsung masuk aja kali. Boleh, bebas. Siap. Jadi guys, buat teman-teman sebelumnya nih, jadi di sana ada barcode. Nanti, tadi sebelumnya mungkin udah jelasin sama Richard. Jadi buat yang sambil nunggu nih, kita nanti bakal ada interaktif ya. Mungkin dari mereka atau langsung dari kita? Jadi nanti pertanyaan yang teman-teman kirim kita akan bahas pas di sesi Q&A kok. Oke. Nanti langsung live ke HP saya ketika teman-teman tanya. Oke, baik. Jadi nanti pertanyaan yang teman-teman bakal langsung live. Jadi kita langsung tanyain. Ada yang susah scan gara-gara Korean di sana? Bisa lah ya. Bisa kan? Jadi fotonya Korean semua sih. Oh iya. Sengaja biar foto sama gue. Korean semua. Guys, serius bisa kan guys ya? Waduh. Oke. Aman? Oke, aman ya semuanya? Bisa atau enggak di belakang ada TV. Di sana kita ada banyak layar. Buat teman-teman di rumah kita ada banyak sekali layar di sini. Jadi Oke. Siap. Kok Ya. kita pengen bahas ini kan sebenarnya Oko tuh udah punya anak 2 gitu. Iya. Dan satu ada yang udah remaja lah. Iya. Kan? Itu ada kesulitan tersendiri kan untuk berkomunikasi dengan remaja, apalagi remaja gitu. Betul. Ada kesulitan sendiri gak kok? Istri saya dulu udah jawab deh. Boleh. Gimana? Beda-beda ya. Saya terus terang boleh bilang, mungkin kalau dalam parenting gitu ya, kita berdua juga masih belajar. Oh, mic-nya kurang ya? Maaf ya, berpengalaman pertama kali. Tes. Oke. Ya, jadi kalau buat saya sih pribadi dan juga kami gitu ya. Terus terang, saya juga masih belajar ya sebagai orang tua, parenting begitu ya. Tadi pertanyaannya Richard kan bagaimana menghadapi anak yang, terutama anak saya yang pertama sih sudah mulai teens lah ya gitu ya, kayak teens. Nah itu boleh dibilang buat saya nanti mungkin pengalaman dari papahnya ya gitu ya. Karena di antara kita berdua saya mungkin boleh bilang Ko David ini orang yang lebih sabar sebenarnya gitu ya. Nah lebih sabar, kalau saya lebih mungkin emosional ya. Mungkin karena wanita kali ya. Gitu. Oke. Jadi dan karena mungkin saya juga dari masih kecil juga mungkin cara saya dididik juga kan, walaupun kita saya percaya kita udah lahir baru ya, tapi sometimes ada yang kayak kita masih meniru gitu loh. Jadi misalnya anak saya pertama itu ketika saya bilang sesuatu gitu ya, saya tuh pinginnya dia ngikutin gitu. Tapi kan anak sekarang enggak ya. Iya. Maksudnya tuh enggak gampang. Kita kasih tahu, dia bisa mikir dan dia bisa jawabin kita. Ya, terus bisa jawabin kita, terus kita mikir kayaknya gue dulu nggak kayak gini gitu loh ya. Tapi dia bisa gitu. Nah, awalnya saya terus terang langsung marah atau saya langsung bilang enggak, pokoknya kamu harus lakuin kayak gini gitu. Terus makin lama tapi kalau David kan sabar ya. Jadi dia tuh suka ngasih tahu saya. Asik. Ngasih tahu saya, kamu tuh ngasih taunya pas lagi saya nggak marah. Soalnya kalau pas marah saya juga nggak bisa mikir gitu. Nah, tapi apa yang dia bilang saya cerna gitu. Terus saya berusaha untuk beda nih. Anak sekarang nih saya nggak bisa kayak saya dulu, mungkin pengalamannya juga nggak bisa gitu. Jadi saya harus mencari cara bagaimana supaya anak saya ini mau ngomong gitu loh. Oke. Karena kalau kita udah bilang kamu jangan begini, kamu jangan begitu gitu ya, dia nggak mau ngomong, nggak mau cerita sama kita. Tapi ada satu pengalaman yang paling menarik, karena
anak saya yang pertama itu kalau sama bapaknya mungkin cerita ya. Cuman ada satu pengalaman yang paling menurut saya tuh mungkin kira-kira berapa bulan yang lalu. Karena dia mulai menanjak teens, pasti teens itu kan ada banyak pertanyaan ya. Betul. Semua akan dia tanyakan. Khususnya masalah, ini saya langsung bicara seks. Ya. Dia langsung tanya tuh. Nah, kalau dia tidak nyaman dengan orang tuanya ya, dia mungkin akan mencari informasi yang di teman-temannya, gitu ya. Betul. Nah, tapi saya tadinya dia juga gak mau cerita, gitu ya. Tapi saya bilang begini, kamu boleh ngomong apa aja, saya nggak marah, saya nggak marahin kamu, saya nggak judging kamu. Istilahnya saya nggak ngomong kamu harusnya nggak boleh kayak begini, nggak boleh kayak gitu, nggak. Tapi saya cuma mau dengerin aja, kamu tuh cerita aja gitu. Nah, itu yang saya alamin ya. Akhirnya dia cerita, banyak pertanyaan dia cerita, bahkan temannya begini, terus dia cerita gitu ya. Dan saat itu terus terang dalam hati saya nih sebagai orang tua, saya gatel juga pengen, kamu gak kayak gini begini gitu loh. Tapi saya pikir, saya posisinya gak gitu. Di awal pembicaraan pun saya udah janji, kamu cerita saya gak bakal menghakimi atau apa, saya dengerin kamu aja gitu loh. Nah itu Tuhan kasih hikmat juga ya. Terus ya udah saya dengerin dia cerita. Segala macam sampai akhirnya dia bisa terbuka. Sampai bahkan ada hal-hal yang menurut saya, teman kamu tuh salah loh. Pengertian tentang apa gitu ya, kamu salah teman kamu. Nah, saya kasih tahu yang benar gitu ya. Terus akhirnya dari pembicaraan itu saya merasa singkat cerita lah, nggak cuma masalah itu, tapi dia akhirnya jadi lebih mau terbuka. Jadi mau terbuka, mau ngobrol, mau cerita apa aja. Termasuk ketika dia juga ada ini ya anak muda nih ya, saya nggak tahu nih ya, saya nggak tahu ini mungkin anak muda sekarang juga mungkin mengalami itu ya. Tapi yang saya lihat nih ya, mereka itu tuh sometimes bisa apa ya, Fit, yang mereka bisa kayak tiba-tiba emosional, sedih, nervous, ngejer gitu loh ya. Nah itu terus terang saya tuh kaget loh, karena saya mungkin masih kecil, saya nggak tahu saya ngalamin itu, tapi saya nggak ungkapin atau enggak ya. Tapi anak saya itu dia pernah ngungkapin gitu. Saya juga bingung jadi orang tua kan gitu. Cuman ya sudah kita terima dulu gitu loh. Nah ini kan kalau istri saya ini dari sisi orang tua nih. Ya kan, dari sisi orang tua. Nah kalau saya sebagai ayah itu saya berusaha untuk melihat dari sisi anak saya gitu. Karena saya yakin kalian di sini pasti pernah ngerasa tidak nyaman cerita sama orang tua. Siapa yang pernah ngerasa gak nyaman cerita sama orang tua? Pernah dong. Pernah ya? Saya aja pernah. Saya aja pernah. Jangan kayak gitu. Nah, kalau kalian benernya gini, benernya ya. Alasan kenapa kalian gak nyaman cerita sama orang tua, biasanya pertama, harga kejujuran terlalu mahal. Siapa yang pernah ngalamin? Jujur sama dimarahin. Wah, di sini berarti orang tuanya baik banget. Jadi biasanya itu alasan kenapa kalian gak mau cerita sama orang tua itu pertama, harga kejujurannya terlalu mahal, jadi kalau jujur dimarahin gitu. Atau kedua, kalian pikir kalian bakal dihakimi sama orang tua kalian akan apapun yang kalian mau cerita. Tapi saya di sini mau mendorong kalian untuk belajar untuk ngomong ke orang tua kalian. Karena keterbukaan kalian dengan orang tua itu bisa membuat hubungan kalian sama orang tua kalian itu lebih dekat. Karena seringkali dengan tidak adanya komunikasi, misalnya gini, saya kasih contoh ya. Kalian ada sesuatu yang kalian gak suka nih ya terhadap orang tua kalian. Kalian kesel. Tapi kalian gak ngomong kan. Kalian pendem. Sampai akhirnya rasa marah kalian lebih besar daripada rasa sungkan kalian buat ngomong ke orang tua. Apa yang terjadi? Meledak. Marah. Nah kalau pas marah seperti itu tentunya perkataan kalian akan lebih tidak bijak. Perkataan kalian lebih menusuk, lebih menyakiti. Dibanding kalau misalnya kalian belajar terbuka, walaupun kebanyakan ada orang tua yang memang nggak terbuka gitu, ngerti maksud saya ya? Tapi at least dicoba dulu gitu, gitu sih. Take a chance lah, gitu. Oke. Tapi yang ini boleh kasih tipsnya sedikit sih kok. Jadi ya mungkin banyak orang tua yang nggak bisa berkomunikasi secara ngimbangin dengan anak sekarang lah gitu. Kalau yang kita lihat dari Ciberta itu dia open, membuka dirinya untuk membiarkan anaknya tuh jadi apa adanya gitu. Dan gimana nih tipsnya supaya orang tua kita tuh
ketika kita inisiasi untuk berkomunikasi, itu bisa terima dengan baik. Jadi kalau menurut saya yang paling utama adalah pastikan dulu kalian sadar bahwa orang tua kalian itu mau yang terbaik buat kalian. Ya, kalau kalian punya dasar seperti itu, maka setiap perkataan, nasihat atau apapun yang kalian dengar dari orang tua kalian gitu ya, itu dasarnya adalah untuk kebaikan kalian gitu. Sehingga kalian menerjemahkan itu dengan baik. Soalnya kalau dasarnya aja bilang, wah papi ini gini gara-gara nggak suka gua, bla 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 bla. Apapun yang papi kalian lakukan atau katakan akan dibuat sama kalian membuktikan apa yang kalian percaya tentang papa kalian. Deep nih. Karena seringkali apa yang kita terima nih, perkataan yang sama dengan pola pikir yang beda, itu hasilnya beda loh. Iya. Kalau kita ngerti, oh ini buat kebaikan saya. Walaupun perkataannya sama, tapi kita bisa terima itu bahwa itu ada yang baik. Betul. Tapi perkataan yang sama, kalau kita pikir, wah papa saya mah nggak sayang saya, papa saya mah nggak suka saya, seperti itu, maka perkataan yang sama itu akan dampaknya negatif sekali. Oke, berarti tergantung. Maksudnya sebelum kita berkomunikasi nih, kita harus cek lagi, kita tuh merasa orang tua kita tuh lawan kita atau bukan. Iya, betul. Karena kalau misalkan memang kita sadari bahwa dia pengen menginginkan yang terbaik buat kita nggak bakal berpikir bahwa dia adalah musuh gitu ya. Iya. Oke. Mantap. Yan, boleh. Tapi kalau gue boleh nanya nih kok, sometimes kan memang nih kita ngerti, oke orang tua pengen yang terbaik nih buat kita nih. Jadi kadang-kadang views dari POV orang tua pun seakan-akan anak ini berontak karena nggak ngerti kalau orang tua ini pengen yang terbaik. Nah, cuman kadang-kadang kan yang tergambar dari gue nih sebagai sisi anak nih kok, kayaknya kok orang tua gue nggak menggambarkan satu sisi, oh ini kayaknya sayang nih, kayaknya dia pengen marah-marah aja deh, kayaknya emang dia kesel aja deh. Terus cara yang dia pakai tuh kayaknya udah kuno banget gitu. Maksudnya kan dia pengen yang terbaik buat kita nih. Cuman kita merasa kita lebih ngerti nih, kita sebagai anak ini lebih ngerti jalan yang menurut kita baik. Dan akhirnya ya ngeberontak juga akhirnya. Gimana kok pendapat kok tentang itu gitu? Jadi gini, balik lagi ya, yang bisa kita rubah dari hubungan orang tua dengan anak, itu pasti dimulai dari merubah kitanya. Betul ya? So, jadi kalau misalnya orang tua kalian tipe yang orang tua Chinese old school gitu ya, yang tipenya kalau marah ngelempar sendal gitu ya, gitu. Pakai sapu lidi. Pakai sapu lidi. Kayaknya pengalaman. Enggak sih. Dia langsung busur. Dipanah. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tua kalian yang tipe seperti itu, tentunya kan kalian tidak bisa mengubah orang tua. Siapa di sini yang berhasil mengubah orang tua? Ada? Saya mau belajar. Kalau kalian ada, justru undang belajar. Kita undang ke sini kalau dia bisa. Gitu. Sepanjang sepengetahuan saya, anak itu sangat sulit mengubah orang tua. Tapi yang anak bisa lakukan adalah mengubah cara dia melihat orang tua. Dan ada beberapa hal itu yang kita bisa rubah gitu ya. Misalnya contoh gitu, misalnya dengan komunikasi segala macam, kita bisa rubah gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang di orang tua kita itu istilahnya temperamen, atau itu suatu tabiat, atau suatu sikap, suatu kebiasaan yang istilahnya sulit dirubah, saya sarankan kalian belajar dari Frozen. Dari Frozen? Iya. L1? Let it go. Pasti. Karena ada sesuatu yang you have to let it go. Gitu. Ada sesuatu yang kalian harus bisa embrace bahwa that's my parents gitu. Mau jelek, mau bagus, mau baik, mau galak, mau sabar, mau apapun, itu orang tua saya. Dan kita harus let go. Jadi gini, intinya yang membuat kecewa kan kamu punya ekspektasi akan orang tua tinggi ini nih. Iya. Ternyata orang tua kalian di sini nih. Nah, gap ini kan seringkali bikin kalian kecewa, marah, segala macam kan? Iya. Tapi kalau kalian tahu dan kalian sadar bahwa orang tua kalian di sini dan belajar menerima, anaknya lu yang belajar menerima orang tua kalian sebagaimana orang tua kalian gitu ya. Ya kuncinya adalah let it go. Mesti belajar untuk let it go. Jadi even ketika ada kemarahan itu pun harusnya disampaikan ya, yang benar ya. Gini, kalau masalah kemarahan ya, ini menarik sekali. Karena secara neuroscience ya, kalian punya di otak depan ini namanya prefrontal cortex ya. Nah, prefrontal cortex ini adalah pusat reasoning atau pusat kognitif kalian untuk mengerti alasan, sebab akibat itu di sini semua. Nah, kalau kalian marah ya, ini aksesnya sangat limited. Artinya, makanya seringkali orang marah itu melakukan
perbuatan yang bodoh atau mengatakan perkataan yang nanti dia sesali. Oleh karena alasan dan sebab akibat itu tidak jalan. Karena ketika emosi itu sedang meninggi, akses ke prefrontal cortex itu sangat terbatas. Nah, makanya saya sarankan nih ya, kalau misalnya kalian marah sama orang tua, jangan langsung ngomong. Karena kalau kalian marah langsung ngomong, pastinya pilihan kata kalian akan lebih ajaib dibanding kalau kalian tunggu sampai kalian rendah. Tapi mungkin saya mau nambahin sedikit ya, Ko David. Jadi kalau itu kan tadi dari sisi anak ya, tapi saya pribadi nih, saya sebagai orang tua nih ya, saya juga belajar gitu loh. Saya ingat sekali waktu itu karena bicara soal prefrontal cortex ini. Jadi saya tuh pernah marah banget ya. Marah banget sama anak saya. Waktu itu saya ingat banget. Kenapa saya ingat? Karena ini adalah satu-satunya saya marah, saya menyesali. Ya, karena saya merasa bahwa itu tuh seharusnya saya tidak lakukan gitu ya. Benar kata Ko David, makanya kalau kita marah sebaiknya kita jangan langsung melampiaskan gitu ya, atau apa ya bilangnya ya, kayak kita tuh gitu ya gitu. Nah tapi itu pernah saya lakukan sekali. Ya, yang ini yang paling saya ingat banget gitu. Waktu itu anak saya masih kecil ya. Waktu itu mungkin kira-kira kayaknya SD lah, SD. Terus mereka bukan berantem sih ya. Waktu itu berantakin rumah. Saya juga lagi repot lah gitu ya. Nggak ada pembantu waktu itu. Terus tiba-tiba dia juga ada tamu gitu loh. Padahal saya sudah bilang suruh bantuin ngelihat, terus dia juga nggak ngelihat gitu kan. Terus sampai di kamar gitu ya. Terus saya lihat itu udah berantakan. Jadi dia tuh kayak, ini anak sebenarnya anak kecil ya. Dia tuh pengen ngepelin kamar gitu loh ya. Main air. Main air. Botol parfum itu. Jadi parfum saya itu yang saya udah sayang-sayang ceritanya nih ya. Itu dia taruh di tempat pel-pelan itu. Pel-pelan itu dituang. Pantas waktu saya turun saya merasa gini, ini kok harumnya wangi banget. Saya merasa kok saya inget nih harum apa ya gitu loh. Ternyata mereka tuh lagi main di kamar terus sampai di kamar mandinya pun tuh banjir ketawa-ketawa lagi basah-basah gitu loh. Ya waktu itu masih kecil. Itu saya benar-benar marah sekali. Mungkin karena ya itu ya capek ya, secara fisik kan capek. Terus udah malam, jadi itu kayak jam 10 malam begitu loh. Maksud saya tuh turun mau istirahat dong ya gitu ya. Tapi dia melakukan hal itu. Aduh, saya benar-benar marah banget. Itu anak saya di kamar mandi itu saya pukulin loh. Pukulnya tuh saya nggak pakai ini sih, tapi tangannya tuh saya pukul. Terus saya cubit dua-duanya gitu. Kesel banget gitu. Terus saya marahin gitu. Terus akhirnya mereka nangis dong ya, nangis ya anak kecil lah ya. Terus mereka udah naik ke atas balik gitu, tidur sama omanya. Yang paling ingat sebenarnya kejadian itu adalah anak saya yang pertama. Nah sesudah kejadian itu saya masih marah. Tapi selang berapa waktu ya, kemudian saya sadar. Jadi mungkin kira-kira 1 jam kemudian lah begitu ya. Saya sadar, saya merasa menyesal. Terus terang, walaupun waktu itu Ko David belum bilangin saya lah ya. Dia juga tahu saya lagi marah, gak bisa dibilangin kan. Tapi itu tapi saya tuh sadar, saya merasa gini. Kenapa ya saya merasa bersalah gitu. Kayak saya merasa saya harusnya gak ngelakuin itu. Saya merasa jadi kayaknya waktu beda ya. Mungkin teman-teman juga tahu kalau orang tua itu marah, tapi dia bukan cuma marah loh. Melampiaskan, melampiaskan emosi kita. Kalau kita deh, kayak kita mau marah juga gitu ya. Kayaknya sesudah marah tapi kita mikir kan, terus kita nyeselin gitu misalnya. Nah, itu yang saya alami. Nah, terus apa yang saya lakukan gitu kan ya. Terus mungkin saya gak langsung minta maaf tuh sama anak saya. Masih kecil mereka. Karena saya juga gengsi. Ya, saya bagi orang tua saya juga gengsi gitu ya. Terus tapi saya pikir gini, waktu itu saya merasa mungkin Tuhan juga menegur saya, Roh Kudus menegur saya gitu. Tapi saya diam, enggak mereka yang salah gitu, dalam hati gitu ya. Terus sampai keesokan harinya, saya ingat banget keesokan harinya, karena teman-teman gini ya, kalau kita tuh ada sesuatu yang mengganjal ya, entah hubungan apapun lah, hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dengan pasangan siapapun, kalau ada yang mengganjal pasti nggak enak.
pasti kita nggak enak perasaannya gitu loh. Kita ngerjain apapun masih keingetan, ini kayak saya ada sesuatu saya belum beresin gitu. Jadi keesokan harinya kemudian Ko David juga udah bisa ngomongin saya gitu. Dia sebenarnya dia tiap kali tuh ngomong simple. Dia bilang gini, kamu tuh kalau marah boleh, dia bilang, tapi kamu jangan melampiaskan emosi kamu ke anak-anak gitu loh, karena mereka juga nggak ngerti kan gitu, masih kecil gitu. Dan jangan sampai kamu membuat apa yang kamu lakukan itu kamu menyesal begitu. Nah akhirnya saya juga pikir itu kan bisa membekas ya di dalam jiwa mereka, maksud saya gitu ya, dalam hati mereka. Besokannya saya memang datang, saya ngomong gitu, saya minta maaf ke mereka, ke anak saya yang pertama, ke anak saya yang kecil gitu, saya minta maaf. Terus saya juga saya peluk mereka lah gitu. Nah dari situ saya belajar satu hal, itu yang paling saya marah banget gitu ya. Sekarang pun bukannya berarti saya sudah jadi malaikat gitu, gak juga ya. Tapi saya belajar bahwa kalau gue mau marah nih ya, berarti harus ini dulu, menarik nafas, atau jangan sampai kita menyesali gitu. Itu sih. Dan mungkin yang saya ingin tambahin. Saya rasa gini, ini perlu kalian sadar di sini. Kalau kalian di sini umurnya di bawah 25 tahun ada? Semua kayaknya. Semua kayaknya. Nah, prefrontal cortex itu matangnya itu di umur 20-an, ya. Jadi makanya kalau kalian anak SMA gitu ya, ngelakuin hal bodoh, kalau ditanya, lu kenapa gitu? Nggak tahu, asik aja, gitu kan, suka impulsif gitu. Nah makanya saya saranin kalian dari sekarang belajar, kalau kalian marah, jangan gini lah, marah itu pilihan loh. Betul. Marah itu pilihan loh. Nggak ada orang bisa bikin lo marah loh. Kalau kamu milih marah, baru marah, betul ya? Iya. Gitu. Jadi marah itu pilihan. Jadi kalau kamu mau milih marah, tunggu adem dulu, baru ngomong. Itu satu. Terus kedua, kalau orang tua kalian lagi dalam kondisi yang di-describe istri saya, jangan ngomong dulu. Karena apapun yang kalian ngomong akan menambah angkara murka. Cawan murka akan ditambahkan. Bener lagi. Jadi percuma. Jadi kalian lebih baik, kalian pergi gitu ya, tunggu orang tua kalian lebih calm down gitu, baru kalian ngomong gitu. Ini tips praktisnya ya. Karena kalau misalnya kalian tidak lakukan itu, bisa tongkat kasih keluar gitu. Ada sapu kasih mungkin, sendal kasih mungkin. Gitu. Tapi intinya adalah belajar juga untuk mengerti hati orang tua kalian gitu. Ya. Karena misalnya orang tua kalian nih pulang kerja, habis dimarahin, performance lagi jelek kan gitu, sales jelek, dimarahin bos pulang, terus kalian bikin salah sekalian gitu ya. Nah, itu kalian harus belajar untuk supaya baca hawa lah gitu. Ngerti maksudnya ya? Ya, betul. Ya, itu praktisnya gitu. Gue tambahin sedikit sih kok. Jadi gue ini orangnya awal sebelum ketemu Kristus tuh punya mulut yang cukup amat dan kasar gitu. Jadi sering gue orangnya suka bereaksi kok. Jadi kalau ketika ada orang yang ngeselin buat gue, itu mungkin sepersekian detik gue bisa bereaksi. Entah itu ucapan gue keluar dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ketika ketemu Kristus gitu, jadi ada satu waktu di mana gak tahu, tapi gue pengen diem dulu. Jadi itu kejadian nyebelin banget buat gue. Terus tapi gue pengen diem dulu. Nggak tahu kenapa, tapi gue pengen memilih diem. Tapi setelah udah lama gitu 5, 10, 15 menit biasa aja ya. Dan setelah itu baru ibaratnya enggak, sesuatu sebenarnya bisa jadi masalah kalau kita nggak memilih untuk itu tuh jadi masalah. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya kita gede-gedein, sebenarnya itu bisa dihilangin. Dan salah satu yang gue praktekkan sampai sekarang adalah ketika ada masalah kecil, ya kalau bisa dihilangkan karena masalahnya cuma kecil. Tapi ketika ada masalah yang besar, ya dikecilkan aja. Tapi tetap dibahas gitu maksudnya. Dan yang paling penting adalah ketika kita bisa bahas suatu masalah tanpa adanya emosi. Jadi emosi kita udah deal with my emotion gitu. Dan ketika kita bisa ngobrol, ya udah kita ngobrol objektivitas dari masalahnya, solusinya gimana dan lain sebagainya. Itu more lebih enak gitu untuk hubungan juga. Dan sampai saat ini gue belum berhasil ke orang tua. Jadi ibaratnya masih cari cara lah. Mungkin kalau saya kan orang tua tuh benernya either way benernya pengennya solusinya kan ya. Betul. So kadang-kadang untuk cara keluar dari konflik adalah misalnya orang tua lagi marah gitu ya, kalian kan calm down gitu, tunggu kelar, terus ajak ngomong, sekarang solusinya gimana? Intinya adalah coba cari solusi yang terbaiknya gimana gitu. Jadi jangan cari salah siapa gitu ya.
kadang-kadang kalau anak muda itu istilahnya kalau misalnya ada problem, intinya lebih kayak yang penting bukan salah gue. Yeah, that's true. Yang penting bukan salah gue. Dan actually kalau ada problem, ada konflik, itu bukan masalah salah siapa, tapi solusinya seperti apa. Iya, setuju tuh. Agree. Oke, kok ini ada pertanyaan berikut nih kok. Nah, Apa saja jenis konflik dan biasanya penyebab konflik dari yang kok sebutin nanti jenisnya itu apa? Dalam keluarga ya kok? dalam Mungkin keluarga. boleh di-sharing. Kalau konflik itu pasti kalau dalam keluarga antara, ini ngomongin tentang anak sama orang tua Ya. atau sama saudara. Boleh bagi. Boleh dua-duanya sih, semuanya juga boleh sih. Ini kok dalam keluarga kan mungkin ada saudara, Ya. orang tua anak, dan suami dan istri. Mungkin boleh. Kalau sama istri kan nggak dibahas di sini ya. Kalau kan Oke. Oh, oke. Ya, beda audiens. Soalnya saya lihat banyak pertanyaannya suami istri. Oke, boleh. Buat boleh. Ciberta semua. Saya siap dihakimi. Oke kok, boleh kok. Ya itu kan berarti konflik antara suami istri, ada orang tua dengan anak, dan anak dengan saudara. Biasa itu konflik yang umum dalam keluarga seperti itu sih. Betul. Gitu, dan masing-masing konflik itu kuncinya sebenarnya, walaupun tidak semudah itu Ferguson, adalah komunikasi. Adalah komunikasi. Dan seringkali yang bikin ribut itu adalah miskomunikasi. Sering kali tuh ya. Sering sekali tentang miskomunikasi itu. Karena seringkali gini, orang tua bilang dia sayang sama anaknya. Oke. Most people gitu ya, kalau punya most parent, kalau kalian tanya, kamu sayang anak kamu? Sayang gitu. Tapi anaknya tidak pernah merasa disayang. Gitu. Tapi kalau tanya orang tuanya, wah sayang anak gua gitu. Karena dicintai itu adalah suatu pengalaman subjektif atau tergantung dari objek yang ngalaminnya. Sebuah pengalaman kan, bukan suatu yang objektif gitu. Oke. Makanya penting banget saya sebagai orang tua gitu ya, saya belajar mengasihi anak saya dengan cara di mana anak saya ngerasa dikasihi. Dan kalau untuk anak ke orang tua gitu ya, orang tua itu dibilang firman Tuhan lagi ya, hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu di bumi. Ya, berarti kan salah satu kebutuhan orang tua itu untuk dihormati. Iya. Itu adalah cara mereka menangkap kalau kita mengasihi sebagai anak gitu. Iya. Nah, jadi penting banget kalian tahu apa yang kalian bisa lakukan untuk bisa membuat orang tua kalian tuh merasa dihormati. Karena itu bagian daripada mereka merasa dikasih. Gitu. Nah, seringkali satu lagi yang menurut saya sering terjadi gitu ya, itu ada ekspektasi. Ya, gitu. Ekspektasi itu seringkali ketika anak punya ekspektasi sama orang tua punya ekspektasi sama anak, saudara sama saudara punya ekspektasi gitu ya. Kalau itu tidak tercapai, seringkali itu jadi sumber konflik. Dan kalau terutama kalau siblings ya, siblings itu pasti punya ekspektasi orang tua tuh sayangnya sama. Oke. Siapa yang di sini percaya orang tuanya sayangnya sama? Punya saudara? Sama, satu. Sisanya nggak percaya adil ya? Gue nggak angkat tangan nih. Nah itu kan, karena itu dia balik lagi. Tapi kalian harus tahu bahwa sebenarnya pola pikir itu menentukan sih. Ya. Betul. Pola pikir dan persepsi itu menentukan. Karena kalau kalian punya persepsi yang salah gitu ya, punya ekspektasi yang salah, tentunya itu akan membuat kalian bisa punya ketegangan dengan saudara kalian gitu. Punya ketegangan dengan orang tua kalian. Gitu. Jadi pastikan kalian punya persepsi itu yang benar gitu. Intinya sih sebenarnya gitu ya. Saya kasih contoh saya ya. Boleh. Nah, ini buat para jomblo ataupun cowok-cowok yang pacaran, saya mau cerita tentang hubungan saya sama mertua saya, ya. Jadi mertua saya itu benci orang Kristen, ya, garis bawah benci orang Kristen, strike 1. Saya ini anak pendeta, strike 2. Oke. Nah, terus sudah gitu, mertua saya ini punya cita-cita Berta ini kuliahnya di luar negeri loh. Nah, itu cita-cita harapan dia gitu ya. Oke. Dan oleh karena pacaran, Berta memutuskan tidak keluar negeri. Padahal bukan itu alasannya ya. Tapi dia memutuskan tidak keluar negeri. Oke. Strike 3. Ya, saudara ya. Jadi kalau misalnya saya ke rumah ini, Berta gitu ya, pacaran kan jemput gitu kan ya. Halo tante gitu ya. Nggak dijawab. Depan saya nih. Halo tante, lewat gitu kan. Gitu kan. Kan biasa kan sebagai calon mantu yang baik lu bawa sajen kan, bawain martabak, bawain buah, lu sajenin gitu kan. Yoi. Nggak ngaruh.
Gue beliin makanan, dia bilang, Bang, gue gak bisa beli sendiri. Waduh. Pahit bener kok. Sedap bener, brother. Gitu. Nah, itu berlangsung terus-menerus ya sebenarnya ya. Tapi kalau papa mertua saya baik gitu ya. Nah, tentunya kalau saya diperlakuin begitu kan lama-lama kesel kan ya. Betul. Terserah gitu. Nah, suatu kali puncaknya gini saudara ya. Waktu itu ada banjir besar ya. Ada banjir besar. Itu tahun berapa ya? Lupa. Ya, pokoknya itu banjir besar deh. Banjir besar. 2002 artinya? Nggak, iya. Iya 2002, 2001, 2002. Banjir besar, rumahnya istri saya itu segini saudara ya. Wah, tentunya sebagai calon mantu yang baik saya datang dong. Beresin rumah kan ya, angkat-angkatin barang kan ya. Nah pas pulang itu hujan deras bro. Tentunya saya kan pinjem payung kan. Tante saya boleh pinjem payung nggak? Saudara tahu, dia nggak kasih pinjem saya payung, dia kasih saya kantong plastik merah. Yang saya pakai di kepala saya. Oke. Sambil jalan hujan-hujan dengan air sepinggang, saudara. Gitu. Itu saudara ya, itu ada asapnya. Udah rumah dibantuin, pokoknya tuh pahit banget saudara. Jadi saya itu pokoknya nggak bisa lihat mertua saya itu sebagai seorang pribadi yang baik. Ya, bahkan waktu bimbingan pranikah, saya ditanya sama bimbingan pendetanya gitu kan ya. Kamu nanti kalau sudah menikah, hubungannya sama orang tua mertua tuh gimana, sama papa mama mertua tuh gimana? Oh, kayak Tuhan Yesus bilang. Wah, gimana tuh? Sudah selesai. Saya hampir nggak diberkati, saudara. Nah, tapi saudara ya kan dia ingatkan saya gitu ya bahwa saya itu kepahitan segala macam. Yeah. Nah, udah gitu pas saya kawin, saudara ya, pas saya kawin kan teman saya yang pegang kamera nih. Tante mau pesen apa, ngomong apa buat David Roberta? Pesen apa? Orang gua nggak setuju. Teman saya itu nggak berani tekan record di kamera, itu satu. Kedua baru cerita saya tahun depannya, saudara. Ya. Nah, untuk mengampuni dari jauh tuh gampang, saudara ya. Jadi saya udah mikir, saya udah ngampunin gitu ya. Yeah. Terus ada lagi banjir berikutnya, saudara. Banjir berikutnya terjadi lagi dan rumahnya banjir lagi kan. Jadi dia tinggal di rumah saya. Nah, saudara mesti tahu mengampuni dari jauh itu mudah. Ya. Saya udah ampunin, gak masalah. Tiap hari ketemu orangnya, ini gak selesai. Nah, sampai akhirnya Roh Kudus itu ingatkan saya bahwa saya masih ada kepahitan saudara, sama papa mertua saya gitu. Nah, ajaibnya setiap kali mama mertua saya, udahlah saya mau nyewa apartemen dulu aja, rumahnya mau direnov. Kagak pindah-pindah saudara, berbulan-bulan saudara, gitu. Sampai akhirnya Roh Kudus ajarin saya untuk belajar melihat hal baik di mertua saya. Yeah. Dan waktu saya bisa melihat hal baik di mertua saya, saudara ya, saya bisa melepaskan pengampunan. Saya bisa menerima dan belajar mengasihi mertua saya. Dan beberapa hari kemudian dia pindah rumah. Haleluya. Istilahnya kayak pelajaran saya selesai. Jadi kita harus belajar, saudara ya. Mau orang tua, mau calon mertua, bahkan mertua gitu ya. Belajarlah melihat hal baik. Karena saya bisa lihat kenapa dia kesel, karena dia pikir saya itu merusak masa depan istri saya gitu. Dia keluar negeri segala macam. So di satu sisi saya belajar memahami. Saya belajar melihat dari point of view mertua saya gitu. Dan saya bisa melihat bahwa semua yang dilakukan itu benernya tujuannya itu baik. Benernya tujuannya itu adalah mengasihi istri saya gitu. Dan ketika saya bisa melihat itu, saya bisa belajar untuk mengasihi mertua saya. Dan saya bisa dibilang sampai saat ini saya adalah menantu favorit. Versi saya, atau katanya. Gitu. Dari yang anti Kristen, hari Minggu datang ke gereja. Wow, haleluya. Wow, keren sih. Kok FYI, Ya. pertanyaan yang udah masuk tuh udah ribuan. Mau mulai dari mana nih bro? Kita doa semalam Ribuan. Terus 80% berbicara soal mertua. Dan haleluya. Saya nggak tahu kenapa sih. Tapi udah dijawab penuh sama Ko David sih tadi. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Iya. Koko kan ibaratnya udah pernah jadi anak. Iya. Dan sekarang jadi orang tua gitu. Iya. Bagaimana sebagai Ko David ini mungkin bisa share pas waktu jadi anak nih untuk dealing with parents gitu. Oke. Ada pernah gak ada suatu masalah dan akhirnya Koko beresin itu sama orang tua? Gitu sih Kok. Oke. Ini menarik. Saya mengerti sekarang itu jauh dengan pengertian saya zaman masih anak-anak dulu ya saudara ya. Saya cerita ya. Papa mama saya itu pendeta saudara ya. Dari kecil saya tuh di lingkungan gereja.
ya. Oke. Jadi kalau saudara anak pendeta di lingkungan gereja, tentunya ada ekspektasi dari lingkungan sekitar saudara bahwa saudara itu sedikit di bawah malaikat. Sepertinya tekanan sosial. Oh jelas, jelas. Social pressure-nya kuat sekali saudara ya. Jadi ketika saya punya problem, saudara ya, saya itu nggak bisa cerita sama orang tua saya, ya. Karena kalau saya cerita ke orang tua saya takut akan penghakimannya. Tuh. Dan saya nggak bisa cerita sama teman di gereja karena saya takut itu merusak image papa saya. Gitu. Nah tapi dunia menerima saya dengan tangan terbuka. Itu yang membuat saya akhirnya punya masa lalu yang lumayan gelap, gitu. Dan bisa dibilang bahwa saudara pernah dengar namanya itu, nggak lu pernah dengar ya? Namanya Pastor Kid Syndrome. Pastor Kid Syndrome. Yeah. Sindrom anak pendeta, bro. Karena banyak sekali anak pendeta itu bapaknya pelayanan luar biasa, anaknya juga luar biasa, cuma nakalnya luar biasa, agak beda aja, gitu. Dan saya itu kayak begitu, saudara ya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa waktu saya masa remaja masa saya SMA, itu saya anak yang baik. Enggak, saya bisa dibilang saya anak yang hilang, gitu. Dan mama saya itu doain saya setiap hari, doa mama saya adalah supaya saya jadi hamba Tuhan. Nah, walaupun semakin hari semakin hilang harapannya mungkin. Karena saya pernah, saudara, bisa cerita lucu banget. Jadi saya gaul sama teman saya gitu ya. Itu jam 3 pagi belum pulang, saudara ya. Oke. Dan papa saya itu berdiri depan pintu rumah, pegang payung jam 3 pagi. Pas saya pulang tuh papa saya depan pagar. Gitu. Nungguin saya, kan zaman dulu belum ada handphone, saudara ya. Pas saya pulang gitu kan, wah mama saya marah banget kan, marah panjang lebar gitu. Terus saya bilang, udah pak, udah marahnya besok aja. Gitu, gue udah ngantuk, mama marahnya besok aja. Tahu nggak jawaban mama saya? Nggak bisa, ntar mama lupa. Itu lucu banget. So, saya itu nggak bisa dibilang sebagai anak yang baik. Bahkan papa mama saya itu kan istilahnya hamba Tuhan yang bisa dengar suara Tuhan ya, saudara ya. Saya dibilang pergi ngeles gitu ya. Saya bilang pergi les. Padahal saya main-main sama temen lah, pergi gaul, nggak keruan gitu. Terus udah gitu, pas saya pulang, mama saya bilang gini, kamu jangan bohongi mama. Roh Kudus bilang bahwa kamu nggak les. Waduh, gitu kan. Lebih dalam. Dalam banget kan saya. Oh, ya mama aku nggak ngeles gitu ya. Dalam hati, tahu satu bangga bener. Nice. Karena bohongnya jauh lebih banyak, saudara ya. Nah, Ditantang lagi. ingat ya, saya cerita ini jangan ditiru. Ini kesalahan. Jadi kalian harus belajar dari kesalahan saya. Jangan ulangi kesalahan saya. Nah, tentunya dengan berjalannya waktu itu, kan saya tahu di sisi gelap. Oke. Dan saya tahu apa artinya di sisi terang. Iya. Dan saya sekarang ketika saya jadi orang tua gitu ya, saya itu mau anak-anak saya itu istilahnya belajar terbuka sama saya, itu oleh karena saya dulu tidak pernah bisa terbuka sama orang tua saya. Oke. Orang tua saya itu kalau gini loh, saya ini anak tunggal sebenarnya, saya ini putranya yang tunggal. Jadi orang tua saya itu saking sayangnya sama saya, saudara ya, dia itu nggak bisa ngelihat kejelekan saya, ngerti ya? Jadi kejelekan saya itu kayak sampah yang ditaruh di bawah karpet. Oke. Tahu ya? Nggak kelihatan. Jadi istilahnya nggak kelihatan gitu. Saya rasa mereka lakukan itu karena sayang saya pastinya gitu ya. Tapi itu benernya tidak baik buat saya, gitu. Karena saya nggak bisa jadi diri sendiri dan saya juga banyak hal tidak dikoreksi dengan benar. Oke. Gitu. Nah makanya dengan berdasarkan kesalahan yang saya lakukan, saya tidak mau anak saya mengalami yang seperti saya alami. Semua kenakalan saya, kegilaan saya itu oleh karena saya nggak bisa terbuka sama orang tua saya. Basically kayak begitu. Gitu. So, saya pakai itu sebagai bahan di mana saya belajar untuk jadi orang tua yang lebih baik. Wow. Kalau cerita menarik, jadi pasti di orang tua ada gak? Oh ada. Anak saya yang namanya Samuel itu waktu itu I think baru 7 tahun ya. 7 tahun. Kan dia lagi belajar nih di meja makan. Ada saya, istri saya, dia. Istri saya ngajarin dia, terus istri saya bilang gini, kamu nih nggak bisa-bisa, nanti mami jitak. Saudara tahu anak saya jawabannya apa? Tujuan mami jitak saya apa? Apakah dengan menjitak saya tambah bisa? Waduh. Kalau misalnya saya tidak tambah bisa, Berhikmat ya. berarti tujuannya menyakiti saya dong. Buat apa nyakiti anak sendiri? Saya di meja makan bengong. Gitu. Karena saya ngajarin anak saya untuk belajar berpikir kritis, sebenarnya. Saya ajarin anak saya untuk punya reason. Karena saya gini, saya dulu ini
kalau papa saya kasih peraturan, itu hukum. Hukum itu nggak perlu alasan, betul ya? Iya. Lakukan A, kenapa? Karena begitu. Iya. Nggak pernah dikasih alasan. Dan sekarang saya belajar untuk supaya anak saya, kalau saya kasih tahu jangan lakukan ini, alasannya ini, gitu. Saya ajarkan anak saya itu supaya mereka belajar bisa memilih keputusan yang baik. Bisa mempertimbangkan yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Kalau saya dulu, pohon pengetahuan baik dan buruk saya ditebang papa saya atas nama pemuritan. Gitu. Jadi pilihan saya dipilihin bapak ini. Jadi kebayang ya, kebayang kalau Atas kita, nama pemuritan ya. jadi kebayang kita kalau jadi orang tua Mikir zaman tuh. Oke, Ci, sorry. kebayang kalau kita jadi orang tua zaman sekarang, termasuk ini nih, teman-teman nanti nih ya kan pasti akan jadi calon papa, calon mama gitu kan. Betapa kita harus bersabar dengan anak-anak kita dan selalu memberikan reason kepada mereka kenapa kita minta kamu lakukan hal ini, kenapa kita minta kamu lakukan hal ini. Dan jangan lupa itu nggak bisa sekali saja, tapi terus menerus kita harus mengatakan hal itu. Jadi teman-teman mungkin gini ya, saya nggak tahu kalau mungkin teman-teman ada yang mungkin orang tuanya juga berusaha memahami lah ya dengan teman-teman sekarang. Kadang-kadang mereka itu juga merasa bahwa saya pribadi ya juga berpikir gini. Jadi ini anak ini tuh nggak bisa dikasih tahu sekali. Jadi kita udah dikasih risetnya nih ya, tadi ngelakuin lagi nih hal yang sama. Terus kita kan jadi ya sudah kita kasih tahu lagi. Nanti ngelakuin lagi hal yang sama. Kita harus kasih tahu lagi gitu. Jadi menurut saya kita harus henti-hentinya memberitahu karena memang itu tugas kita kan ya gitu. Cuma bedanya kalau dulu mungkin saya ngasih taunya itu dengan amarah kayak tadi ya. Cuman sekarang saya lebih berpikir gini. Enggak. Percayalah kalau kita satu hari nanti kita kasih tahu mereka terus-menerus, mereka tuh akan inget gitu loh. Pasti mereka akan tahu bahwa ini untuk kebaikan mereka. Gitu sih. Dan dengan kasih sih benar Richard bahwa kalau orang merasa dikasihi ya, mereka pasti akan merasa finally mereka akan menyadari gitu. Dan mau dengerin apa yang menjadi perkataan kita untuk kebaikan dia itu karena dia merasa oh gue memang dikasihi gitu loh. Oke. Ini ada lagi jadi kejadian menarik lagi dia. Siapa di sini kalau diomelin itu masalahnya A, tapi mamahnya ngomong dari B sampai Z. Nah, anak Angkat tangan dong, tolong. Ngaku aja ngaku. bawa kaki ikut naik. Angkat tangan dong. Nah, anak saya yang laki itu kan pernah diomelin sama istri saya, ya kan? Karena dia salah, dia diomelin kan. Biasa kan kalau biasa kan lebar kan masalahnya kan. Terus Saya yang melakukannya itu. Ya. Dari A sampai Z saya lakukan. Ya, gitu. Jadi anak saya itu komentarnya gini, marahnya yang ini aja, yang itu tuh udah lewat, fokus yang ini aja, jangan kemana-mana. Wah itu kocak banget, saya mau ketawa tau. Kalau marah fokus aja yang ini, yang itu udah lewat, aku udah ngerti. Yang ini aja jangan kemana-mana. Tapi saya juga sampai speechless sih. Jadi dari yang mau marah juga soalnya ya. mau marah lagi tuh saya pikir iya juga sih. Ya udahlah, kamu kan lagi ngelakuinnya yang ini ya udah kasih tahu yang ini. Nah, tapi Ci, menarik nih. Aku pengen tanya. Berarti aku boleh bilang nggak, misalkan gaya parenting Cici itu tiba-tiba berubah gitu kan? Lewat suatu masalah tiba-tiba Cici berpikir bahwa oh ternyata ini nggak baik, oh akhirnya ini. Tapi apa faktor terbesar yang bisa bikin Ciberta gaya parentingnya tuh bisa berubah? Mungkin dari yang tadinya nggak sabar tapi tiba-tiba pengen terima input dari anak kan, karena itu nggak gampang. Betul. Bisa percaya. Tapi apa yang menjadi faktor terbesar Ciberta mau untuk berubah gitu, Ci? Karena dia selalu ngasih tahu saya. Ada support dibilang. Ada support. Enggak sih, ya memang selain Ko David yang ngasih tahu saya, tapi saya pribadi juga memutuskan untuk berubah. Kenapa? Karena ada perkataan Ko David tuh yang menurut saya cukup bagus ya, dan saya pegang, buat diri saya juga saya pegang. Misalnya dia bilang bahwa kalau kamu tidak mau berubah cara kamu berpikir, cara kamu mengajar mereka parenting itu gitu ya, dengan cara yang sekarang dalam arti gitu ya, maka kamu akan kehilangan mereka gitu. Kamu akan kehilangan mereka gitu. Mereka pasti akan stop cerita, kemudian
kita bilangin juga kita nggak tahu gitu apa yang mereka lakukan di luar sana kan kita nggak ngerti gitu. Nah yang penting kan komunikasi tadi, mereka mau cerita gitu loh. Nah buat saya memutuskan bahwa oh iya berarti lebih baik mereka cerita sama kita dong, sama orang tua apapun itu, walaupun misalnya jelek pun apapun. Misalkan kalau orang dulu kan ngomong oh kayak melakukan ini tuh berdosa apa segala macam gitu, tapi kalau mereka cerita ke kita sebagai orang tua itu kan jauh lebih baik dibanding mereka cerita ke temennya atau ke siapa dengan informasi yang salah dan nggak tepat gitu loh. Jadi saya memutuskan bahwa saya nggak mau kehilangan mereka, saya mau belajar. Artinya gini, saya mau belajar jadi orang tua gitu buat mereka, jadi papa dan mama buat mereka. Meskipun saya juga belajar gitu, tapi saya memutuskan itu. Detik saya memutuskan itu, ada banyak hal yang which is sekarang juga saya masih belajar ya. Tapi saya ingat gitu loh, oh ya ketika saya lagi tadi amarah gitu ya, saya langsung oh berarti saya harus belajar nih, nggak boleh begitu. Kalau nggak mereka nanti nggak akan mau cerita, nggak mau terbuka, nggak mau, ya maksudnya mereka pasti berpikir orang tua gue percuma lah, diomongin juga nggak bakalan nggak ngerti gitu loh. Bahkan nggak cuma masalah ngomong ya, gaya aja, taste, kemudian tren gitu ya, itu aja saya merasa udah beda gitu loh. Mereka sukanya apa yang sekarang gitu. Nah tapi saya akui sih kok David ini cukup trendy lah ya, memahami gitu. Sampai kata-kata tren kan anak muda beda kan. Ada banyak banget sekarang. Banyak banget gitu loh. Nah itu yang kita juga belajar pahamin lah sekarang. Ini menurut aku yang salah satu kalian mesti pahami gitu ya. Sejelek-jeleknya cara orang tua kalian negur kalian ya, dunia akan menegur kalian jauh lebih keras, jauh lebih kejam dibanding orang tua kalian. Betul, that's true. Karena orang tua kalian itu menegur dasarnya masih kasih. Ya. Kalau kalian di kantor, kalian di dunia usaha, kalian di relationship di luar sana gitu ya, kamu bisa ditegur, bisa dicaci maki, dasarnya benci. Itu udah beda dasar. Gitu. Dan itu akan nggak ada apa-apanya dibanding teguran orang tua kalian. Udah kerja mukanya nggak menutup kanan gitu. Nggak usah gitu, ini saya nih ya. Saya ini dulu belajar fotografi ya. Saya punya mentor ya. Kalau saya fotonya salah ya, dia bilang, bego lu ya, lu kuliah S1 kan lu bego ya. Bayangin, gue dia ngomongin bego-bego gitu. Itu rasanya agak skibidi bro. Skibidi. Udah bisa. Nah, itu udah update. Jadi itu benar-benar kejam banget gitu. Jadi itu kalau kalian nggak bisa belajar terima koreksi dari orang tua, apalagi dikoreksi dunia, fantastik rasanya. Jauh lebih parah ya. Kok tadi gue sempet ngambil satu yang keren nih dari yang Ciberta juga bilang tentang reasoning. Jadi ada satu pendapat, dan ini gue juga gue lumayan deket juga sama orang tua gue sebenarnya, sama nyokap apalagi. Jadi soal reasoning ini kan menarik ya, karena waktu itu gue dapat sebuah pendapat kalau sebagian besar kenakalan remaja itu disebabkan oleh gagalnya edukasi orang tua terhadap anak. Sebagian besar sih, maksudnya nggak semuanya, cuman sebagian besar, dan menurut gue setuju itu gitu. Jadi dulu pun maksudnya ini berlaku juga untuk adik gue ya, akhirnya ya ke gue juga akhirnya berlaku sih. Kayak misalkan dulu gue dapat nilai ulangan jelek tuh gue biasanya diomelin. Jadi karena takut diomelin, akhirnya gue berusaha nih biar nggak diomelin lagi, kan gimana, kan nggak enaknya diomelin. Nah itu nanti tuh nextnya tuh. Jadi antara dua tuh. Jadi gue cari akal gimana caranya biar gue nggak diomelin. Kan gue tahu nih kalau misalkan dapat nilai ulangan jelek nih gue diomelin nih. Tapi karena reasoning mungkin entah gue juga belum nangkep atau mak gue mungkin nggak ngasih tahu secara clearly juga. Akhirnya gue malah cari akal gimana caranya biar nggak diomelin. Yang pertama akhirnya kalau misalkan dapat nilai jelek tuh gue kuntel umpetin di mana. Ada ulangan nggak tadi? Nggak ada. Atau enggak sekalinya ulangan tuh pasti nyontek. Karena kan ya udahlah yang penting nilainya bagus gitu kan. Reasoning gitu kan. Terus pas ditambah teman-teman sekolah apalagi ngasih gue reasoning yang menurut gue sangat masuk akal. Lu percuma lah lu kalau lu lihat tuh kayak misalkan orang presiden emang belajar matematika dia. Lihatlah kalau wakil presiden gitu emang ngurusin PLBJ. Aduh, apa itu PLBJ ya? Pendidikan Jakarta apalah gitu lah. Emang mereka ngurusin sejarah segala macam. Udahlah yang penting lu nyontek aja, yang penting nilai bagus, grade bagus, udahlah nggak. Terus bener juga nih waktu itu nih, akhirnya yang kayak gimana ya?
tujuannya orang tua ngomelin kan mungkin biar gue nih belajar, biar nggak dapet nilai jelek. Cuman bukannya gue nangkep yang soal reason itu, malah gue dapat sebaliknya gitu. Bukan gimana caranya biar dapat nilai bagus yang murni, gimana caranya gue belajar biar dapat nilai bagus, malah gue nyari cara gimana biar nggak diomelin, nggak ketahuan nyontek. Sama halnya kayak temen gue ini juga, dia kalau misalkan ngerokok ini diomelin, vape-nya segala macem tuh dibanting. Kalau misalkan ketahuan tuh dibanting, diinjak-injak. Ma ini punya teman saya minjem, tetep aja dibanting. Mukanya sampai udah kecil banget, ciut banget mukanya, karena memang kan punya temennya tapi dibanting juga. Tapi akhirnya dia karena mungkin kurangnya reason, akhirnya dia bukannya cari cara gimana biar stop ngerokok, tapi gimana caranya untuk nggak ketahuan ngerokok. Karena harga kejujurannya mahal kan? Betul. Jadi karena di luar sana tuh dunia nggak bisa ngasih banyak ribuan reason yang kelihatannya bagus. Tapi sedangkan buat orang tua nih, kalau gue POV sebagai anak nih, kadang-kadang suka nggak dapet nih reason-reason. Nah kan banyak juga nih kalau misalkan dari POV orang tua, banyak hal yang mungkin udah orang tua tahu tapi anak nggak tahu nih. Kayak gue udah lewatin udah banyak hal, ini masih cetek lah intinya nih. Nah Koko ada tips gak gimana caranya biar mengedukasi anak? Karena mengedukasi anak kan nggak semudah itu ya. Gue coba lakukan ini ke adik gue sebenarnya, cuman ya berat juga, nggak semudah itu juga. Terus apalagi yang anak-anak masih kecil gitu. Nah ada tips gak kok gimana soal reasoning dan mengedukasi ini? Gini, anak saya pernah waktu itu suatu kali dia ulangan dapat jelek gitu ya. Dia ngomong sama saya gitu, aduh nih aku ulangan dapat jelek gitu ya. Dia expect saya marah gitu kan ya. Terus saya bilang, emang kamu ulangan tujuannya nilai bagus? Gue tanya gitu, emang tujuan ulangan kamu nilai bagus? Tujuan kamu apa? Tujuan kamu belajar itu nilai bagus? Aku tanya gitu kan. Iya, aku tujuan belajar kan biar dapat nilai bagus. Kamu salah. Tujuan kamu belajar itu untuk mengerti. Masalah nilai bagus apa enggak, itu nggak masalah selama kamu mengerti. Gitu. Dan ketika saya ngajar seperti itu kayak ada lampu nyala di pikiran dia gitu. Kalau gitu, kalau nyontek itu dapat nilai bagus tapi lu nggak ngerti kan? Itu bukan itu tujuan lu belajar, intinya gitu. Anak saya pernah nanya saya gini, kenapa papi nggak ngerokok? Gitu, dia nanya gitu ya. Terus saya bilang gini gitu, papi apakah ngerokok itu dosa? Gitu kan? Seringkali anak muda ditanya gitu, apakah ngerokok itu dosa? Saya bilang bukan itu alasan saya. Alasan saya nggak ngerokok adalah ngerokok itu terbukti secara saintifik bisa meningkatkan resiko sakit jantung, stroke, dan lain-lain. Jadi, walaupun tidak semua orang yang ngerokok itu bisa sakit kanker, tapi itu akan meningkatkan resiko sakit kanker. Nah, papi nggak mau hidup papi tiap hari judi. Hari ini gue lagi beruntung gak ya? Oh, hari ini hoki gue gak kena kanker. Besok, beruntung gak gue ya? Gue gak mau hidup kayak gitu. Karena itu tidak ada beneficialnya sama sekali gitu. Jadi anak aku tuh bisa ngelihat bahwa aku ngerokok itu nggak baik. Alasan aku nggak ngerokok karena nggak baik. Dan seringkali kalau kamu tanya seorang perokok, menurut lu ngerokok itu sehat nggak? Nggak sehat sih. Enggak, iya. Tapi dilakuin kan? Iya. Itu berarti dia tidak percaya bahwa ngerokok itu nggak sehat. Karena by the end of the day, perbuatan kamu akan membuktikan apa yang sebenarnya kamu percaya. Gitu. So, anak itu harus dikasih reasoning, alasannya kenapa gitu. Kenapa ini baik, kenapa ini nggak baik. Kenapa ini penting? Karena gini, kalau misalnya keputusan benar anak-anak kita itu kita yang kasih tahu, ya, itu kan mereka dalam kondisi di mana mereka masih di rumah nih. Ya kan? Mereka masih dalam lingkungan dan lindungan orang tua. Nanti ketika mereka di dunia, kalau mereka tidak terbiasa mengambil keputusan berdasarkan reasoning tadi, judgment yang baik mana, yang buruk yang mana, mereka akan sulit mengambil keputusan yang benar. Karena mereka tidak terbiasa. Gitu. Sedangkan kalau kita mengajar anak-anak kita bahwa setiap keputusan kamu itu ada konsekuensinya, keputusan kamu itu harus dipertimbangkan karena ada outcome yang berbeda, maka dia akan terbiasa dari kecil untuk mengambil keputusan yang baik. Sehingga nanti waktu keluar dari rumah, dia pun akan mengambil keputusan yang baik. Karena itu adalah sebuah kebiasaan. Benar. Jadi itu yang menurut saya tuh kita juga ngalamin sih ya. Maksudnya tuh kayak contohnya nih ya. Memang kalau di rumah ini saya bicara gadget ya.
Karena anak-anak kita lahir di dunia yang sekarang itu gadget banget gitu ya. Jadi kan dari kecil juga udah pegang handphone segala macam. Saya bilang kalau sama yang kecil sekarang saya masih perlakukan ground rule. Ground rule kita adalah Senin sampai Jumat, kamu nggak boleh main HP, nggak boleh main game gitu ya. Tapi end of the week kamu boleh. Tapi kamu batasin sendiri lah gitu ya. Kalau ada ulangan ada apa kamu manage sendiri gitu loh. Jadi kalau memang kamu ada ulangan ya kamu belajar dong. Jangan main game terus atau jangan lihat handphone terus begitu. Nah itu yang kita coba terapin ke yang kecil. Kalau yang gede karena udah gede ya, udah agak gede dia selalu pegang handphone memang. Nah itu juga yang saya bilang ke anak saya yang besar. Kamu tuh ya kalau ada apa-apa harus cerita semua. Saya bilang begitu. Kita bilang begitu. Terus mami tuh nggak bisa, kita nggak bisa istilahnya ngelarang kamu gadgetnya nih. Kalau dulu ya parenting segala macam masih bisa kita matiin kan. Tapi sekarang semua udah bisa buka kan? Ya. Itu kayak tadi yang temen lu itu. Iya kan banyak cara bro. Dia bisa ngelakuin. Nah, kalau gue mau lihat ini mau apa, ya itu kan semua keputusan dia. Nah, yang bisa saya sampaikan kalau kita bicara heart to heart, karena ini anak perempuan ya, saya bilang begini. Nih ya, mami kasih tahu. Kamu misalkan nonton ini gitu ya. Nah, saya kasih tahu dia reasonnya kenapa kamu tidak boleh nonton ini gitu misalnya, ya. Nah, saya kasih tahu dari pengalaman lah saya bilang. Tapi saya tidak larang dia. Tidak langsung handphonenya saya ambil, saya sita gitu enggak. Saya mau jadi gadget di tangan kamu ini kamu tahu. Kamu bisa pakai buat yang baik atau buat yang tidak baik. Itu keputusannya di kamu, bukan di mami. Gitu loh. Karena itu harus kamu yang decide tiap hari, kan kamu yang pegang. Gitu. Walaupun sampai saat ini ya teman-teman, kita juga nggak tahu. Mungkin dia pernah juga jatuh lagi atau apa lagi gitu ya. Kita kan nggak tahu. Tapi kita sebagai orang tua kita selalu ingetin terus gitu. Dan selalu menerima mereka dong. Kadang kan kita kalau dulu orang tua saya dulu ya misalnya udah ketahuan ini, udah pokoknya di-cut semuanya nggak boleh gitu kan. Nah kalau saya merasa sekarang begini, kalau kita begituin kita juga bisa cari di luar gitu loh. Kalau dilarang di rumah ya nggak apa-apa, di luar kita bisa cari gitu. Tapi yang kita mau anak-anak kita pahami adalah kami kasih tahu nih yang benernya apa, kamu pilih yang bener. Kalau kamu gagal pilih yang bener nggak apa-apa, kan gagal kan nggak salah dong, kita juga bisa jatuh kan. Tapi tiap kali ada pilihan lagi, coba lagi terus coba. Kita sebagai orang tua cuma bisa ingetin, yang mutusin siapa? Kalian sendiri sebagai anak-anak. Dan aku selalu gitu cerita juga sama anak-anak aku kegagalan aku gitu. Zaman aku muda, kegagalan dan kesalahan aku cerita gitu. Kenapa? Aku bilang, kamu belajar dari kesalahan papa. Kamu bikin kesalahan baru dah. Papi bersyukur kalau kamu bikin kesalahan baru, tapi jangan ulangin kesalahan papa. Gitu. Karena anak-anak itu tentunya mau belajar kan? Gitu. Lebih baik dia belajar dari kesalahan aku dan biarlah dia belajar buat kesalahan baru lah. Gitu, yang kreatif lah. Kesalahannya. Ini sih keren banget dimana ada satu, jadi kalau misalkan yang dari gambaran yang gue dapet ini ada safe space di rumah. Ada rumah itu menjadi kayak ruang aman untuk anak ini bisa mencoba dan bersalah. Artinya ada ruang untuk akhirnya salah dan untuk memperbaiki, ada juga ruang untuk mencoba gitu. Jadi nggak strict ya kayak dulu-dulu. Karena kalau kita sebagai orang tua, kita harus belajar bedain antara kesalahan dan orangnya. Kita menghakimi kesalahannya loh. Bukan orangnya loh. Gitu. Orangnya tetap dikasih kesalahannya, perbuatannya kita judge. Ini salah kamu kayak begini. Tapi bukan berarti nggak cinta. Ngerti gak sih? Gitu. Cuman kalau misalkan yang terjadi, nah kali ini gue mau nanya dari POV anak ya, sebagai anak ya. Kan kita nggak semua bisa, kita sebagai anak nggak bisa memilih orang tua kita mau seperti apa. Kalau misalkan milih, gue pengen ya orang tua gue bisa buat sebuah safe space di rumah ya. Cuman kan nggak semua anak ini bisa memilih orang tuanya. Mah belajar dong parenting itu kayak Ko David gitu kan nggak bisa kan. Nah ada kadang-kadang emang ada yang memang dari keluarga yang bukan parentingnya nggak bagus sih, cuman mungkin nggak cocok dengan gayanya sekarang, akhirnya anak ini jauh lebih dapat sesuatu hal di luar. Ya anak ini jadi badung banget lah intinya, karena semuanya cari dari luar. Di rumah lagi misalkan lagi bandel lagi apa, nilai ulangan kamu jelek, wifi-nya dicabut, ya udah bagus dia ke warnet sama temennya mana ngomong kasar segala macem, jadi udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Nah untuk sebagai anak nih kok kan ya balik lagi ke tadi kan kita nggak bisa milih nih, maksudnya orang tua kita pengennya seperti apa. Kalau misalkan sudah terlanjur memang kita
udah dididik dari orang tua yang memang nggak ngerti konsep ini nih. Kalau misalkan bahasa kerennya tuh parenting VOC, ngerti ya? Ngerti kan ya? VOC apa tuh? VOC jadi Zaman gimana tuh? Feodal. Zaman penjajahan tuh. Orang feodal. Jangan pepak. Oh iya, pepak iya mah Ada gitu. keluar nih. Iya. Enggak gue enggak ya. Iya. tapi saya ngalamin loh. Saya juga sebenarnya dulu. Saya ingat banget ya waktu itu mungkin ini pengalaman saya ini sebagai anak nih ya. Saya ingat banget waktu saya masih TK SD gitu ya. Kalau pulang telat main nih sama tetangga gitu ya. Dulu kan saya pernah tinggal tuh di gang gitu ya. Kan seru tuh ya tetangga-tetangga gitu ya. Nah, pulang telat itu saya tuh disabet loh pakai rotan. Sininya nih. Masih ingat banget disabet gitu. Sakit banget gitu kan. Sampai nangis-nangis lah istilahnya gitu ya. Nah, itu pernah saya alamin. Pernah saya alamin. Ini pertanyaan statement Ryan tuh gini loh, Saudara. Kita ini gereja dibilangnya tubuh Kristus ya. Iya. Gereja itu adalah rumah. Dan KGC ini pun ada rumah ya. Iya. Iya. Nah, saya lebih nyaranin gini sih. Kalau memang kalian nggak punya safe space di rumah gitu ya, kalian harus punya orang tua rohani di mana kalian bisa mendapatkan safe space itu. Karena gini, dua kebutuhan utama manusia. Ini menurut Gabor Mate itu dia dokter Gabor Mate, dia psikolog. Dia bilang dua kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama itu belonging. Belonging itu artinya dia bisa diterima di sebuah komunitas. Dan kedua adalah authenticity atau dia bisa menjadi dirinya sendiri. Yes. Nah, kenapa dulu saya bisa ngaco ngakruan segala macam? Karena teman-teman saya yang begajulan itu bisa terima saya apa adanya. Saya merasa saya belong, saya merasa saya otentik. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak menemukan safe space di rumah, tentunya seperti tadi saya bilang, kalian tidak bisa mengubah orang tua kalian. Harus belajar, makanya kalian harus belajar parenting. Percayalah, itu usaha menjaring angin kalau kata Amsal. Jadi kalian lebih baik punya mentor, punya sebuah komunitas di mana ada safe space, di mana pertama kalian akan merasa belonging, kalian dikasihi, diterima. Yang kedua kalian bisa jadi otentik. Yes. Dan saya sarankan di sini sebagai kalau kalian di sini sebagai pemimpin rohani gitu ya, kita harus bisa terima orang apa adanya. Itu satu. Setuju. Tapi kita juga harus cukup mengasihi orang itu untuk membiarkan dia apa adanya. Iya. Iya. Gitu. Jadi seringkali ketika mentorship terjadi gitu ya, yang dilihat itu bukan potensinya tapi kurangnya saja gitu. Ya. Nah, sedangkan harusnya di safe space itu kita harus create environment di mana itu adalah empowering culture. Iya. Jadi anak itu dilihat bukan berdasarkan kesalahannya, tapi potensinya yang sesuai dengan authenticity diri dia. Yes. Gitu. Oke, ketika kita dapat safe space itu di luar nih, artinya kan Bukan di podcast. bukan bukan dong. Bukan itu lain podcast yang lain itu. Itu beda merek. Nah, ini respon kita selanjutnya di rumah nih seperti apa gitu. Jadi ini kelanjutan dari tadi sebenarnya kan kita udah dapat nih di luar nih. Kita dapat sebuah komunitas. Buat teman-teman yang belum punya komunitas mungkin KGC buka tangan selebar-lebar ya. Cuman setelah kita dapat itu di luar ya. Nah, respon kita terhadap yang di rumah tuh sebagai anak ya harus seperti apa gitu? Membiarkan orang tua seperti apa adanya ya udahlah, mencoba mengerti aja atau mencoba melakukan sesuatu untuk mengubah rumah mungkin, dan kalau ternyata bisa pun apa yang harus dilakukan gitu sebagai anak ya? Gini ya, saya bisa lihat dari kasus mertua saya gitu ya. Yang pertama, belajar kasih orang tua kalian itu nomor satu. Belajar lihat yang baik. Ya. Terus sudah gitu belajarlah pick up responsibility di rumah. Karena ketika orang tua kalian melihat gitu, kalian di rumah lebih bertanggung jawab, kalian lebih mengasihi orang tua, istilahnya kalian lebih berprestasi, intinya lebih bersinarlah di rumah. Iya. Gitu. Bukan cuman kalian ke gereja rohani banget, pagi sampai malam nyetel lagu Hillsong gitu ya. Bukan kayak gitu bro. Tapi lebih ke perlakuan kalian terhadap orang tua itu bersinar. Yes. Gitu. Dan itu akan membuat orang tua kalian bisa melihat ada sesuatu yang berbeda. Dan mereka bisa istilahnya transpired lah ya. Dan saya percaya melalui terang Tuhan dalam kehidupan kalian, mereka bisa diubahkan Tuhan juga. Contohnya mertua saya. Amin. Jadi dari yang dibenci sekarang dicinta. Ya. Kasih.
Jadi kita sebagai anak ini memang harus berubah kitanya dulu gak sih kok? Betul. Ubah cara pandangnya kita, ubah cara kita melihat masalah, ubah cara kita melihat orang tua kita, kemudian ya let God do the rest gak sih kok? Yes, true. Yes. Betul. Dan apa yang kalian nggak bisa rubah, belajarlah seperti Frozen. Let it go. Jadi nyanyi. Mungkin saya nambahin sedikit ya, karena saya terus terang sampai saat ini pun gitu ya. Nah itu menariknya tadi ya, waktu Ryan menyebutkan bahwa gimana sih kita kalau sampai di rumahnya, karena saya kan tumbuh dari keluarga, saya bukan non Kristen. Ini relate nih berarti nih. Saya tumbuh dari keluarga yang non Kristen. Orang tua saya mungkin tadi Ko David udah cerita ya, bahwa saya pun waktu itu saya ingat banget, saya itu ke gereja yang banget itu SMP 3. Saya mulai ke gereja waktu itu sama adik saya ya. Setiap hari, setiap minggu saya pergi itu ya ke gereja. Saya tuh selalu dilarang ke gereja. Bahkan suka dikatain lah, misalnya kamu ngapain ke gereja? Sekalian aja kamu tinggal di sana, nggak usah pulang, katanya gitu ya. Terus, Wah bisa relate nih, church boy itu. kamu tinggal di sono, nggak usah pulang. Terus kadang mereka bicara lagi gini, emangnya gereja kasih kamu makan, katanya gitu ya. Kalau di sini dikasih. Bener. Kalau dia punya dikasih. Bener. Datang lagi makanannya. Jadi mereka tuh banyak sekali ngomongin, marah gitu sama saya dan adik saya. Tapi yang saya lakukan gini, intinya selain ya waktu itu saya juga punya komunitas, memang komunitasnya kita ada, kalau dulu kan komsel begitu ya, kita ada komsel, kemudian kita ketemu teman-teman yang baik lah, support dan mendukung kita. Nah tapi di rumah saya juga yang saya lakukan adalah gini, saya merasa waktu itu Tuhan bicara, kalau kamu ikut aku gitu ya, kan pasti kasih Tuhan tuh mengalir dalam hidup kita, dan kita juga ingin mengasihi mereka. Iya. Sampai akhirnya perkataan mereka itu buat saya udah gak berarti. Artinya gini, oh kalau dia lagi marah-marah lah atau maki-maki saya gitu ya, saya anggap itu karena mereka belum mengerti gitu. Iya. Saya anggap mereka tuh, oh udahlah, mami saya tuh belum mengerti, jadi saya memahami dia. Iya. Dan saya tidak berhenti untuk tidak mengasihi mereka loh. Bahkan saya membuat satu culture baru. Culture baru itu dapat gini. Mungkin kalau dulu saya sebelum ketemu Ko David ya, saya tuh di rumah itu ya, orang tua saya ulang tahun, saya tidak pernah merayakan. Ya, paling saya doang kalau ulang tahun. Tapi masih kecil, sudah besar, kita tidak pernah menghargai hal-hal seperti itu. Ya. Tapi begitu saya dengar Ko David gitu ya, kok keluarga dia menghargai ya hal-hal yang ulang tahun, kemudian hari jadi, apalah gitu ya, sangat menghargai. Saya coba tuh di rumah saya akhirnya ketika SMA gitu ya, saya bilang sama adik saya, yuk kita ucapin ulang tahun ke papi, ke mami gitu ya. Nah jadi kita buat sesuatu yang menurut yang Tuhan ajarin atau komunitas kita ajarkan lah, bahwa kita tuh mengasihi mereka dengan cara ya sekreatif mungkin lah, kita caranya gimana gitu. Dan percayalah, lambat laun mereka akan melihat itu. Tadi seperti yang Ko David juga bilang ya, kamu juga jangan istilahnya kamu ikut Tuhan gitu ya misalnya, terus prestasi kamu memble, kamu suka bohong gitu kan. Itu orang tua pasti akan, percuma memang lu ke gereja gitu kan, percuma kenal Tuhan. Tapi kalau kita bisa hidup seperti kita tadi dibilangnya istilahnya kita bersinar lah, dalam arti bersinar, the best version dari diri kita gitu loh, kita tampilkan gitu dalam apapun yang kita lakukan, sekolah kita, pekerjaan kita, dalam kita melayani. Nah percayalah, walaupun itu butuh waktu lama ya saudara-saudara gitu ya, mereka akan melihat. Yes. Mereka melihat dan mereka merasa gitu ya, oh betul ya apa yang anak saya yakin itu betul. Saya tuh melihat memang ada Tuhan di dalam hidup mereka gitu. Iya. Nah itu sih yang tapi saya bicara ini, saya balik lagi ya teman-teman ya. Tadi sudah cerita ya dari SMP 3 ya. Terus beberapa tahun tuh ya sampai sekarang pun mami saya juga udah lebih terbuka ya, makanya dia mau ke gereja. Papi saya sih memang kita masih doakan, walaupun tapi dia bukan orang yang keras sebenarnya. Hanya saja saya belum berhasil mengajak dia ke sini ya, mudah-mudahan lah. Menurut saya yang luar biasa dari istri saya ini, kita udah menikah 18 tahun dan kita tinggal di komplek Mertua Indah buat istri saya.
Jadi istri saya itu tinggal sama papa mama saya selama 18 tahun nggak pernah berantem. Wow. Dan kalau saya pergi sama istri saya, yang dianggap anak tuh dia sama orang di toko gitu ya. Oh ini anaknya ya, saya dianggap mantunya gitu. Terus udah gitu, yang lebih peduli sama orang tua saya itu dia. Yang lebih caring sama orang tua saya itu dia. Gitu. Jadi saya ya bisa dibilang lebih kayak mantu kalau dibanding sama dia gitu. Dan saya bisa ngelihat bahwa itulah ya, maksudnya untuk percaya Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, itu luar biasa. Wow. Gitu. Mantap. Amin. Keren sih. Tapi harus ada yang bisa dilihat dan bedanya, saudara. Gitu. Dan saya bisa lihat dalam kehidupan istri saya gitu ya, dengan cara dia berinteraksi dengan orang tua saya. Itu saya bisa melihat bagaimana iman terhadap Yesus Kristus Tuhan itu diterjemahkan dengan cara yang bisa Wow. Keren sih. Kok terima kasih statement barusan menjawab 500 pertanyaan. Jadi sisa 500-an ya? Di sini banyak gimana jadi mantu, gimana jadi mertua gitu. Kok bingung nih ya. Oke kok, kita ke Langsung ini gak sih Bang? langsung paling seru kok. Sikat. Ini sesi paling seru di sini. Jadi teman-teman buat yang belum ada ganjal, masih ada ganjal, langsung scan sekarang karena kita masuk sesi Q&A. Ini yang paling seru sih. Ini udah masuk ribuan pertanyaan. Wah, sehat. Cuma Tadi kepotong 500 ya? udah Sisa berapa? 500. Udah kepotong 500. Sisa 400-an lah ya. Udah. Dan gue akan sebutkan satu bro. Jadi nextnya lu bisa pilih pertanyaan yang bisa di. Gas. Pertanyaan pertama kok. Iya. Buat Ko David. Gimana sih menurut Ko David nih definisi anak durhaka menurut Ko David gitu kan? Dan Ciberta dah boleh. Terus gimana cara mentreatment trauma dan sakit yang mungkin udah bertahun-tahun dipendam biar traumanya tuh selesai di kita dan kita nggak lanjutin ke generasi kita ke depannya. Gitu kok. Oke. Anak durhaka. Paling kundang, bro. Maling gundang. Jadi batu dong. Gimana tuh? Anyway, jadi ada bedanya antara nakal sama kurang ajar ya. Oke. Gitu ya. Kalau nakal itu kalian ngelakuin hal yang melanggar norma umum di masyarakat. Oke. Itu kalian nakal. Tapi kalau kalian istilahnya gini, menghina orang tua, nggak menganggap orang tua, merendahkan orang tua, Ya. itu namanya kurang ajar. Gitu. Itu bedanya ya. Nah, kalian tahu ini bicara trauma ya. Trauma itu adalah memori yang istilahnya gini. Kalau orang punya trauma, ketika ada kejadian tertentu yang mirip-mirip dengan traumanya, dia ada respon yang dia nggak bisa kontrol biasanya. Either itu nangis, marah banget, Oke. gitu. Itu kayak orang tombolnya dipencet gitu. Dia ada respon yang involuntary itu akan keluar. Oke. Nah, gimana caranya supaya trauma itu bisa sembuh ya? Nah, trauma itu kan dasarnya memori, Iya. ya. Trauma itu dasarnya sebuah ingatan. Betul. Nah, tujuan ingatan itu apa? Seringkali orang pikir tujuan ingatan itu supaya ingat. Namanya Iya. ingatan. Betul. Bukan itu. Bukan. Jadi tujuan ingatan trauma itu kenapa? Kenapa nggak bisa lupa? Karena belum ada pelajaran yang kalian bisa ambil di dalamnya. Oke. Ya, cara sembuh dari trauma adalah kalian catat gitu ya, apa yang kalian bisa pelajari dari trauma itu. Yang kedua adalah apa yang kalian bisa lakukan untuk memastikan itu tidak terjadi lagi. Dan ketika kalian sudah bisa melihat trauma itu sebagai sebuah pelajaran, maka memori kalian ini udah nggak ada fungsinya lagi. Dan pengaruhnya makin lama makin berkurang. Iya. Dan seringkali kalau misalnya kalian punya trauma, kan ada kejadian tertentu yang akan membuat itu keluar secara involuntary ya bro ya. Gitu. Iya. Nah, yang kalian harus belajar adalah dengan voluntary, dengan sadar, kembali ke trauma itu, dan lakukan apa yang saya bisa belajar. Pelajari itu. Catat itu, terus apa yang kalian bisa lakukan untuk memastikan itu tidak terjadi lagi. Oke. Dan ketika kalian setiap kali teringat itu, kalian renungin lagi bahwa di saat itu pun ada Tuhan loh. Yes. Dan itu istilahnya gini, Roma 8:28 bilang bahwa Tuhan turut campur tangan dalam segala perkara Untuk dan tangan kebaikan. Ya, saudara masih tahu Yusuf itu dibuang jadi budak. Itu adalah hal yang menyakitkan sekali. Ya. Tapi ujungnya tanpa dia dibuang jadi budak, dia tidak akan jadi wakil Firaun. Ya. So, dalam kehidupan kita, setiap trauma kita itu adalah bagian dari persiapan Tuhan untuk supaya kalian bisa menanggung panggilan Tuhan dalam kehidupan kalian. Oh, benar.
kalau prosesnya benar. Oke, thank you kok. Ci, boleh menurut Cici jelaskan anak durhaka? Saya mungkin udah dijawab ya sama Kak David, cuman saya lebih ingin ininya aja, mungkin simpelnya kalau tadi menghadapi trauma begitu ya, karena percayalah, mungkin ini mungkin kalau buat saya ini pengalaman pribadi saya ya, jadi makanya saya akan sebutkan gini, kalau kita punya trauma, kita punya pandangan sesuatu sama orang tua kita gitu ya, kita tuh kalau yang saya alami adalah saya bawa itu ke Tuhan gitu ya, kemudian seperti tadi, sebenarnya itu secara psikologis bahasanya tadi, Tuhan tuh akan bawa kita mengingat ke peristiwa itu, ya, peristiwa yang mungkin paling menyakiti kita, peristiwa yang kita nggak bisa ngampunin misalnya ya, kita nggak bisa ngampunin orang tua kita gitu misalnya ya, Tuhan akan bawa ke dalam peristiwa itu, dan Tuhan akan kembalikan, dia akan seperti ini saya cerita gini aja ya, saya itu punya, dulu mungkin saya nggak bisa memandang bapak saya seperti saya pandang dia sekarang. Wah, karena mungkin satu dan lain hal sehingga gambaran papa saya di rumah itu menurut saya udah berbeda lah. Maksudnya tuh mungkin bukan bapak yang baik, yang ini, yang itu gitu ya. Mungkin saya juga karena didoktrinasi gitu ya. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, kemudian saya mengenal hati bapak gitu ya. Saya ada satu peristiwa di mana saya dibawa Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, papa saya begini. Dia bawa saya ke satu peristiwa trauma saya, atau saya merasa dia tuh pokoknya ini gambarannya jelek lah gitu ya. Tapi Tuhan bawa saya waktu saya lagi berdoa gitu ya, ke satu gambaran di mana Tuhan bilang begini, saya kembali ke saat itu dan terenyuh gitu ya, karena Tuhan bilang begini, kamu lihat dia tuh baik loh, dia tuh sayang sama kamu, dan Tuhan bawa saya ke gambaran-gambaran itu seperti saya nonton film waktu saya masih kecil misalnya, dia tuh anterin saya ke sekolah naik motor gitu ya, terus ada momen-momen kecil yang dimana Tuhan bawa saya itu mengembalikan pemikiran bahwa oh dia tuh bapak yang baik gitu loh. Dari situ saya langsung berubah, pemikiran saya berubah, kemudian makanya itu mungkin disebut metanoia juga ya. Tuhan ingin kita memandang dengan cara dia. Nah Tuhan bawa itu saya berubah sehingga saya tidak lagi trauma, tidak lagi merasa dia bapak yang buruk atau apapun ya. Saya malah mengasihi dia lebih daripada sebelumnya. Dan itu mungkin kalau bicara sekarang ya, dia udah umur 84 ya. Saya suka antar dia ke dokter gitu ya. Saya tuh ngobrol sama dia gitu. Dia juga udah bisa ngobrol sama saya, walaupun dia nggak bisa, orang zaman dulu mungkin nggak bisa satu hati ya. Tapi saya bisa, dan saya sampaikan itu gitu. Kenapa? Karena menurut saya itu trauma itu harus benar kan, kalau kata bahasa psikologisnya tadi kan Ko David ya. Tapi kalau menurut saya Tuhan tuh kamu bawa dalam doa, kamu bilang ini sakit saya, ini trauma saya. Percayalah Roh Kudus tuh akan ubah itu semua. Jadi kamu akan lihat dia tuh berbeda gitu loh. Dan actually ini kenapa penting gitu, karena anak-anak itu kebanyakan yang punya problem itu kepahitan sama orang tua. Betul. Ya, saya pun dulu seperti itu. Jadi seringkali kalau kita kepahitan itu kita istilahnya gini loh, kita diperlakukan buruk dengan memegang kepahitan itu, istilahnya kita merasa bahwa ini hak gua berhak merasa pahit oleh karena perlakuan yang gua terima gitu. Tapi yang kita nggak sadar adalah kalau kita kepahitan itu merusak diri kita. Karena kalau kamu kepahitan itu, orang yang kamu kepahitan sama orang A gitu ya, si A-nya tuh nggak ngerasa apa-apa gitu, dan itu nggak ngaruh apa-apa gitu. Jadi forgiveness itu gunanya buat diri kita loh. Dan forgiveness itu bukan artinya kalian bilang bahwa apa yang dilakukan itu nggak apa-apa gitu. Dan forgiveness itu juga nggak bikin sakitnya hilang. Misalnya gue tonjok lo, gitu, jebrak gitu sekali kan, bonyok gitu berdarah kan. Sorry ya bro, iya gue maafin. Dia maafin gue gak? Maafin. Darahnya masih ada kan? Iya betul. Cenut-cenutnya masih ada kan? Nah, jadi intinya forgiveness sama pain yang kalian experience itu dua hal yang beda. Betul. Kalau kalian choose to forgive dan minta anugerah Tuhan supaya kalian bisa milih mengampuni,
kalian sudah mengampuni. Tapi rasa sakit itu butuh waktu untuk bisa sembuh. Oke. Gitu. Oke. Thank you, Kok. Oke, jadi teman-teman yang punya trauma bisa dicoba tips-tips berikut. So, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, di pertanyaan berikutnya, nah ini lebih ke, ini banyak yang dalam-dalam sih bro sebenarnya bro. Banyak yang dalam-dalam sih. Ada 100 sebenarnya. Nambah lagi 200. Jadi ini mungkin dari yang ini dulu nih. Ini lebih ke Ciberta. Ini mungkin yang masih di permukaan sedikit lah. Ini tentang handle konflik setelah konflik. Jadi setelah konflik itu terjadi, bagaimana kita handle-nya gitu lah. Jadi ada pertanyaannya, Cibertan ya. Pernah gak gengsi gak sih kalau mau kasih tahu penyebab Cici kesel karena apa? Maunya kok David cari tahu sendiri penyebabnya atau gimana? Soalnya kadang begitu. Jadi kadang-kadang setelah konflik ini kan suka ada gengsi nih. Nah, suka pengen ini gak sih, pernah ngerasain kalau misalkan udah kok David cari sendiri aja, atau gimana cara menghadapi gengsi? Pernah gengsi gak sih? Kalau sama pasangan, gengsi sih enggak ya. Tapi lebih ke arah kalau saya tuh sifatnya, udahlah nggak usah dibahas lagi gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa. Jadi nanti dalam hubungan pasangan lah ya gitu ya, itu benar-benar tuh kita harus, kita pasti akan ngerasa deh kalau nggak beres tuh pasti berasa. Dan ngomong. Jadi pasangan itu harus ngomong. Soalnya kalau nggak ngomong tahu dari mana. Ya. Karena itu nanti saya cerita lagi tuh ada kejadian, bahkan sampai sekarang saya suka ketawa juga ya, orang tua saya ya. Itu tuh mereka nggak ngomong gitu ya. Terus kalau nggak ngomong taunya dari mana gitu. Saya bahkan pernah, paling menarik nih, teman saya nih ya, dia cerita, dia ketemu suami seumuran saya nih ya. Suaminya itu tipikal orang China zaman dulu lah ya. Dia selalu memegang prinsip itu. Jadi ketika ditanya apa gitu ya, suaminya itu nggak jawab enggak, iya enggak. Tapi dia muter, terus dia ngomongin apalah gitu ya. Terus teman saya bilang gini, Bet, gua kan kagak ngerti ya, dia maksudnya tuh maunya begitu gitu ya. Tapi muter kemana-mana, gua nggak ngerti gitu. Terus kalau dia nggak ngelakuin, si suaminya kesel atau marah atau apa gitu ya. Tapi diem juga suaminya. Akhirnya dia sampai kesel banget loh, karena dia merasa gini, kalau dia nggak ngomong, gue mana tahu. Memang gue disuruh tebak-tebakan gitu loh. Apa maunya dia, kan nggak bisa gitu kan. Nah itu, jadi menurut saya prinsipnya adalah untuk menghindari hal tersebut, ngomong. Jadi karena ngomong. ini menarik nih, karena wanita itu minta dimengerti ya, gitu ya. Dan seringkali kalau misalnya di sini ada Koabun ya, kalau Cimeri lirik itu bisa ada bukunya tuh. Gitu. Artinya apa nih ya? Artinya banyak. Satu lirik kan bisa macam-macam arti. Gitu. Waduh. Misalnya ditanya nih kan ya, Yang, gue mau pergi, boleh gak? Pergi dah lo kan ya? Lo pergi mana dia? Jadi itu dia, lebih baik. Atau nggak terserah. Itu bahasa paling bahaya. Tuh. Aduh. Terserah. Itu saya. Aduh. Pengalaman bro. Jadi saya sarankan gitu ya. Saya ini kalau sama istri nggak ada rahasia saudara ya. Istri saya mau buka handphone saya, dompet saya, anything gitu ya. Kita tuh berusaha untuk bisa open. Gitu. Jadi kamu be precise apa yang kamu mau, keberatan kamu juga be precise. Jadi supaya jangan pasangan kamu kan bukannya kayak dukun yang bisa baca pikiran orang kan ya, gitu ya. Jadi belajarlah untuk say what you mean and mean what you say gitu. Betul. Sampai kadang-kadang sometimes ya kalau saya jujur, saya juga nggak gampang jujur tadinya, tapi karena kita berdua memulai komunikasi, kadang kalau saya ingat yang kejadian kemarin itu ya, saya pikir gini, kalau saya nggak kasih tahu, saya kan juga mendem sendiri ya, buat apa gitu ya. Tapi saya ngomong, pendapat saya ini, mungkin ngomong sembari nangis juga gitu ya, bisa kan, sembari nangis, sembari marah bisa kan. Tapi at least kita ungkapkan bahwa itu adalah maksudnya saya tuh begini. Nah, biar dia nanti pasangan kita yang akan menimbang, sama seperti halnya dia juga selalu ngomong. Kalau dia memang selalu ngomong, dari pacaran pun dia banyak bertanya, yang menurut saya kenapa ya kamu tanyakan hal itu gitu. Jadi dia banyak, menurut saya dia banyak membuka conversation lah gitu. Jadi saya juga mau terbuka. Nah kuncinya itu aja sih. Buat yang mau nanya, kalau misalnya cowok nih, buat nanya cewek, mesti baca arah angin dan hawa hari itu. Oh, feng shui-nya bagus gak tuh hari itu ya? Cocok gak bro itu benar? Bukan hafalin horoskop ya, bukan ya? Hawa-hawanya pas gitu. Jadi kalau hawanya nggak pas, jangan tanya dulu bro, gitu.
Oke. Guys, jadi udah ini ya, gak ada ini. Oke, mulai next chat. Oke, kok pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana caranya biar bisa saling percaya satu sama lain antara hubungan dengan keluarga? Jadi antara mungkin dari orang tua trust ke anaknya, anaknya trust ke orang tua, atau suami istri bisa trust ke. Oke. Jadi untuk bisa kepercayaan itu adalah sesuatu yang dibangun. Ya. Ya. Jadi dibangun dengan melakukan hal-hal kecil, tanggung jawab kecil yang makin lama makin besar. Jadi kalau misalnya kalian mau bangun kepercayaan, setiap kali kalian disuruh nih, tolong cuci piring, pastikan cuci piringnya bersih, contoh gitu. Oke. Nah, cuci mobil, pastikan cuci mobilnya bersih. Oke. Jadi lakukan tugas assignment apapun yang dipercayakan ke kalian itu dengan baik gitu. Maka dengan makin lama tentunya kepercayaan akan ditambah. Firman Tuhan bilang setia dengan perkara kecil, maka kamu dipercayakan perkara besar. Oke. Gitu. Oke. Dan jangan salah ya, kepercayaan itu bangunnya bertahun-tahun, tapi rusaknya bisa dalam 1 hari. So, sangat berhati-hati kalau kamu sudah diberi kepercayaan. Yes. Oke, jadi kita bisa belajar, kita bisa setia dengan perkara-perkara yang mungkin kecil kelihatannya, tapi kita bisa setia, maka kepercayaan kita bisa dapatkan dari situ. Yes. Ya kok ya. Silakan. Oke, next. Mimpi orang tua yang tidak tercapai tapi dituangkan kepada anak. Apakah saya harus mengejar? Nah, ini udah mulai masuk yang lumayan berat nih. Wah. Jadi dituangkan kepada anak, apakah saya harus mengejar mimpi orang tua yang bisa dibilang adalah trauma mereka? Trauma orang tua seperti mimpi orang tua yang tidak tercapai dilampiaskan kepada anak yang seharusnya passion anaknya seperti apa, tapi harus ikut tuntutan dari orang tua. Gimana tanggapannya dan bagaimana cara melepaskan ikatan dari trauma tersebut? Karena dengan cara menasihati balik pasti akan dianggap anak yang tidak baik. Intinya gitu. Ini berarti yang trauma orang tuanya kan ya? Trauma betul atas mimpinya kan nggak tercapai nih. Nggak sampean kok. Oke. Jadi dilampiaskan kepada anaknya. Jadi anaknya ini punya Harus pegang. jadi Soalnya pertanyaan gini. misalnya hasil dipilih. Buat apa? Padanya gini. Gimana cara trauma orang tuanya sembuh ya? Bukan. Jadi maksudnya dalam pertanyaan ini, Iya, kalau iya. menurut Richard ya. Jadi orang tuanya ini punya mimpi, Iya, iya. mimpi something, ya kan? Iya. Nah itu nggak kejadian. Oke. Jadi dia pengen anaknya untuk jadi itu. Oke. Misalnya orang tuanya pengen anaknya jadi dokter gitu. Betul. Betul. Untuk banyak penghasilan. Betul. Terus kesampean, terus anaknya disuruh belajar di dokter. Yes. Gitu. Benar. Nah, padahal anak ini punya passion yang berbeda gitu. Gimana cara ngelepasnya atau gimana cara ngeresponnya itu seperti apa? Betul. Wah, kalau ini sih balik lagi ya, kita di sini hanya memberi pandangan. Oke. Ini disclaimer. Balik lagi, kehidupan itu butuh keputusan. Yes. Ya. Ada yang bilang bahwa kalau kalian suka dengar kan gitu ya, find your passions ya, follow your passion. Gitu. Hidup itu harus follow your passion. Tapi sebenarnya gitu, saya suka banget ada saudara tahu Tahir, Bapak Tahir, Ya. bos lu berdua. Ya, Bapak Aduh, Tahir. sebut Dia lagi bilang merek. katanya, anak muda zaman sekarang tuh apa itu hidup follow passion? Enggak katanya. Intinya adalah kalian harus cari sesuatu yang kalian good at, itu satu. Dan kalian bisa make karir dari situ. Bisa dapat duit, dapat karir dari situ. Kalian harus temukan itu. Nah, kalau dua hal ini adalah bertentangan dengan menentang apa yang orang tua kalian expect gitu ya. Oke. Karena seringkali orang tua itu misalnya contoh nih, istri saya ini kan mertua saya pengen banget luar negeri kan ya. Gitu. Jadi beban mimpinya itu dibebanin ke anak-anaknya gitu kan ya. Nah, tentunya kalau itu bertentangan, kalian, ini saran saya ya, ajak ngomong baik-baik gitu. Ajak ngomong baik-baik dan kalian kasih reasoning kalian dan kalian buktikan bahwa pilihan kalian itu disertai dengan bukti-bukti yang mendukung bahwa kalian punya potensi dan kemampuan yang sesuai dengan pilihan kalian. Gitu. Jadi jangan cuma ngomong, itu mau apa? Aku nggak mau kayak gitu. Aku maunya jadi penyanyi gitu. Padahal suara ya gitu deh, gitu. Tapi mau jadi penyanyi gitu kan? Orang tua lu kayak serius lu gitu, serius lu. Gitu. Karena aku kemarin discuss sama Ricky keyboardis kita tuh ya. Nah dia itu kan orang Batak ya. Orang Batak itu pilihannya kalau nggak jadi pendeta, jadi lawyer apa tukang tambal ban gitu. Dan dia mau jadi keyboardis, gitu kan? Orang tuanya nggak setuju banget kan?
Tapi dia buktikan dengan dari zaman dia SMA, uang sekolah dia tuh bayar sendiri. Wow. Bayar sendiri dari hidup musiknya dia itu gitu. Dan dia very skillful banget dan orang tuanya bisa lihat gitu. Sehingga skill dia itu membuktikan pilihan dia itu. Ya. Dan dia bisa teguh di situ oleh karena dia bisa buktikan di depan orang tuanya, this is what I want and this is what I'm good at gitu. Disclaimer, ini hanya saran dan hasilnya tergantung daripada orang tua kalian masing-masing. Oke. Gitu. Oke. Jadi maksudnya dibicarakan lah ya. Dibicarakan. Kita Kuncinya juga berpikir kalau emang itu berbeda dengan harapan orang tua, tapi kita juga harus punya tujuan kita. Yes. Dan tujuan itu bisa didasarin bukan cuma karena pingin ini tapi nggak punya dasar, tapi bisa didasari dengan memang kita punya talenta, kita punya kapasitas, capability, dan kita juga mengasah di sana. Kan? Iya. Yes. Oke. Kuncinya di komunikasi lagi. Komunikasi, balik lagi komunikasi ya. Jadi penting banget nih harusnya. Oke, kok sebenarnya masih banyak, masih 300-an tadi ya. Tadi udah kejawab dikit. Running out kita. Cuman kita running out of time ya, bukan running out of questions. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, mungkin bakal kita bahas nanti setelah pariwara berikutnya enggak ya. Jadi mungkin nanti kita bisa bahas sambil fellowship. Ya. Karena waktunya memang sudah terbatas, jadi ya kita mau nggak mau kita harus akhiri. Jadi sebelumnya thank you banget Ko David, Ciberta. Hari ini banyak banget daging banget hari ini. Asli benar-benar daging banget, dan gue yakin banyak anak muda di sini termasuk gue nih diberkati banget dan dapat banyak hal yang harusnya mengubah paradigma gue, pikiran gue, sudut pandang gue tentang bagaimana cara gue merespon orang tua dan lain sebagainya. Hari ini keren banget. So thank you so much. God bless. Mungkin teman-teman applause buat Semuanya. tamu undangan kita. Thank you. Mungkin kalau aku boleh istilahnya gini ya, mungkin ini sesuatu yang kalian rindu dengar dan perhaps kalian tidak akan pernah dengar dari orang tua kalian. Kalau saya boleh ada di sini berdua gitu ya, mewakili orang tua kalian gitu ya, kami mau memohon maaf atas semua perlakuan. Kalau kalian punya potensi yang kami nggak bisa lihat, kalau kalian punya ganjelan yang kalian nggak bisa share dengan kami gitu, dan kami mau mewakili mereka, mohon maaf gitu. Dan ini tulus karena saya yakin bahwa sebagai orang tua seringkali ada sesuatu yang mereka mau sampaikan, tapi entah karena gengsi, entah karena budaya gitu ya, mereka nggak bisa sampaikan. So izinkan kami di sini mewakili mereka, bilang maafkan kami, ampuni kami.